Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah tuntas tahap-tahap awal dari manajemen proyek. Mulai dari melihat gambaran besarnya di ketinggian 30.000 kaki, sampai nanti kita turun ke detail operasional yang paling mikro. Nah, coba deh bayangin sebentar, kekacauan luar biasa yang bakal terjadi kalau kita nekat mulai proyek besar tanpa rencana yang jelas. Kacau banget kan? Makanya, membangun batasan atau guardrails yang terstruktur itu jadi misi utama kita hari ini. Untuk sesi penjelasan ini, kita akan fokus ke 5 area utama. Pertama, rencana manajemen proyek. Kedua, perencanaan adaptif versus prediktif. Ketiga, mendefinisikan ruang lingkup. Keempat, peta jalan dan pencapaian. Dan yang kelima, menguasai persyaratan proyek. Oke, kita mulai masuk ke bagian 1, rencana manajemen proyek. Satu hal krusial yang perlu kita ingat, rencana manajemen proyek itu bukan sekedar dokumen kaku yang cuma berdebu di laci. Sebaliknya, ini tuh ibarat batasan vital yang bikin tim kalian bisa kerja secara fleksibel, tapi tetap memegang kendali penuh atas eksekusi dan penutupan proyek. Jadi, ini beda banget ya sama dokumen proyek atau artefak biasa. Lanjut ke bagian 2, perencanaan adaptif versus prediktif. Yang menarik di sini adalah, rencana keseluruhan yang baru kita bahas tadi, ternyata bisa berubah drastis tergantung pendekatan yang kalian pilih. Coba perhatikan kontrasnya. Di satu sisi, metode prediktif itu mengunci persyaratan dan membatasi perubahan sejak awal, sangat ketat. Tapi di sisi lain, metode adaptif justru merangkul ketidakpastian. Metode ini menggabungkan perubahan secara real-time supaya bisa ngasih nilai yang relevan buat stakeholder. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, mendefinisikan ruang lingkup. Setelah kita tentukan pendekatannya, kita harus perbesar fokus buat nentuin batasan spesifiknya. Biar gampang, kita pakai studi kasus pusat gaya hidup Shopee. Perhatikan bedanya nih, ruang lingkup proyek itu adalah pekerjaan aktualnya, seperti proses konstruksi dan pelibatan tim marketing. Sedangkan, ruang lingkup produk adalah hasil akhir fisiknya. Dalam kasus ini, wujud nyata dari kawasan OS Town yang udah selesai direvitalisasi. Terus, gimana penerapannya di lapangan? Nah, bahkan di dalam satu proyek yang sama, kita bisa menghadapi dua realitas yang berbeda. Fase konstruksinya punya ruang lingkup yang tetap dan sangat kaku, karena harus ikut blueprint dan aturan kepatuhan. Tapi, fase pemasarannya butuh ruang lingkup yang fleksibel supaya bisa beradaptasi sama kondisi pasar secara iteratif. Kita lanjut ke bagian 4, peta jalan dan pencapaian atau milestones. Kalau batasannya udah jelas, gimana cara kita jalan ke depan? Kalian bisa bayangin gulungan ombak yang pecah di lautan ini. Ini visualisasi pas banget buat yang namanya rolling wave planning. Intinya, kalian merencanakan detail secara progresif. Yang ada di depan mata direncanakan dengan detail, sementara yang masih jauh cukup direncanakan garis besarnya aja. Teknik ini bisa dipakai di lingkungan adaptif maupun prediktif. Sambil terus menavigasi proyek, kita pakai peta jalan produk buat ngebayangin gambaran besarnya. Ini yang nunjukin strategi dan arah proyek, pastiin semua orang tahu mau dibawa kemana produk ini, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pastinya, di sepanjang peta jalan itu, kita wajib pasang titik-titik penanda, alias milestones. Ini tuh penting banget di kalender proyek kalian, sebagai penanda acara besar, batas waktu, atau momen persetujuan penting dari sponsor. Tapi sebelum kita benar-benar turun ke hal-hal yang teknis banget, saya mau nanya nih buat nguji asumsi kita semua, apakah proyek semacam ini beneran selalu dimulai dengan daftar persyaratan? Jawabannya iya. Sepertinya iya, atau mungkin aja. Penjelasannya gini, kalau proyek prediktif, persyaratannya memang dikunci kaku di awal. Tapi kalau proyek adaptif, kita ngerombak cara pandang itu dan menerjemahkannya ke dalam user stories yang fleksibel. Terus, buat proyek hibrida, ya kita memadukan keduanya. Akhirnya kita sampai di bagian 5, menguasai persyaratan proyek. Mari kita fokus pada detail yang paling mikro. Secara praktis, persyaratan itu punya definisi yang sangat ketat. Ia adalah satu pernyataan tunggal yang terukur mengenai kondisi atau kemampuan produk buat menuhin kebutuhan bisnis. Meskipun awalnya berawal dari ide yang abstrak, pada akhirnya pernyataan ini nggak boleh ambigu dan wajib bisa dilacak. Nah, supaya daftar persyaratan yang banyak ini nggak bikin proyek jadi kacau balau, manajer proyek biasanya mengandalkan aktivitas manajemen konfigurasi. Sistem inilah yang bakal ngatur versi dokumen, analisis dampak, nentuin otoritas persetujuan kalau ada perubahan, dan memelihara struktur pelacakannya.
Coba lihat tabel ini. Menarik banget karena nunjukin gimana rapihnya kita bisa ngekategorikan macam-macam persyaratan. Jadi, kalian tuh nggak cuma bertugas ngelacak fitur produk aja. Kalian juga dituntut untuk mantau tindakan proyek, kriteria kualitas, kebutuhan bisnis dari level atas, kebutuhan pelaporan buat stakeholder, sampai detail kesiapan transisi di masa depan. Terus, gimana cara kita ngumpulin semua informasi sebanyak itu? Jangan khawatir, ada banyak banget alat yang bisa dipakai. Mulai dari sekedar wawancara pakar dan brainstorming, sampai analisis data kompleks dan pembuatan prototipe. Semuanya dikerahkan supaya nggak ada kebutuhan penting yang terlewat. Nah, sebagai penutup di sesi penjelasan kita kali ini, coba deh pikirkan dokumen proyek yang lagi kalian kerjakan sekarang. Saya tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan provokatif. Kalau persyaratan yang kalian miliki itu nggak benar-benar terukur secara ketat dan masih ambigu, apakah itu sungguhan sebuah persyaratan? Atau jangan-jangan kalian cuma lagi nulis daftar harapan? Pikirkan itu baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung, dan sampai jumpa.